Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya, perkuliahan untuk Zoom kita coba ganti dulu dengan perkuliahan asinkronus. Nah, hari ini khusus kita akan membahas tentang perkuliahan asinkronus. Untuk apa? Yang pertama tentunya untuk memudahkan Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas secara asinkronus ini, dan juga Ibu Bapak memiliki waktu yang luang, tidak harus mengikuti Zoom. Nah, kelebihan dari perkuliahan ini adalah Bapak Ibu tentunya akan mudah untuk mengatur waktu dan juga untuk mengatur kapan saya harus mengerjakan, kapan saya harus melihat video, dan kapan juga saya harus bisa mengikuti perkuliahan. Karena asinkronus ini adalah salah satu metode yang memang digunakan untuk Bapak Ibu yang terkendala dengan waktu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Google Classroom yang sebelumnya sudah kita bahas juga ya di pertemuan pertama dengan saya. Tapi ini saya akan detailkan secara gamblang apa itu Google Classroom dengan metode asinkronus ya. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya waktu itu saya sudah terangkan secara garis besarnya seperti apa dan juga harus bagaimana menggunakan Classroom, dan tentunya Bapak Ibu juga sudah bergabung di kelas room kita ya, Classroom batch 2, tentunya sudah punya akun masing-masing. Dan kenapa saya harus pilih Classroom? Karena yang pertama, Classroom itu merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google tentunya. Yang keduanya, aplikasi ini akan mudah untuk diinstal baik itu di PC ataupun di laptop. Untuk di laptop pun kita tinggal buka Google kita ya, Chrome atau Mozilla, dan kita koneksikan dengan Google akun, kemudian kita klik aja Classroom, maka itu akan muncul ya. Baik, contohnya kalau misalnya ini di PC ya, di PC kita tinggal klik Classroom ya, nanti akan coba mencari. Nah, ini otomatis ke Classroom saya ya. Baik, kita balik lagi ke untuk perkuliahan kita hari ini ya, untuk matrikulasi kita hari ini. Nah, kenapa saya adakan Classroom ini? Karena insya Allah mulai minggu depan kita akan coba untuk kelas perkuliahan langsung ya. Jadi kelas perkuliahan yang memang secara langsung, baik itu melalui live Zoom ataupun nanti asinkronus. Jadi kita buat permudah lah semuanya ya Bapak Ibu. Baik, nah balik lagi, ini apa itu Google Classroom ya, sudah Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Kalau misalnya secara garis besar, Classroom ini adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan dosen untuk membuat, memberi, dan menilai tugas secara digital. Ini menyatukan Google Workspace for Education untuk mengelola semua aspek pembelajaran secara efisien. Baik, selanjutnya adalah keuntungan menggunakan Google Classroom adalah yang pertama, fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini memungkinkan dosen untuk membuat dan mengirim tugas dari mana saja, dan mahasiswa dapat mengaksesnya dengan mudah dan kapanpun. Oke. Yang keduanya adalah penggunaan kertas, mengurangi ketergantungan pada materi cetak dan memfasilitasi pembelajaran ramah lingkungan. Oke. Nah, kolaborasi yang mudah adalah memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam proyek dan berbagi informasi tentunya dengan cepat. Baik, selanjutnya adalah tugas dan materi pembelajaran. Nah, tentunya dalam Google Classroom ini kita bisa mengelola tugas dan materi pembelajaran secara langsung ya, tentunya dengan metode asinkronus ini. Oke. Nah, yang pertama, pengolahan tugas tentunya ya. Jadi dosen itu dapat membuat tugas, ujian, dan soal kuis dengan mudah dan mengatur deadline pengumpulan. Ingat Bapak Ibu, ada deadline pengumpulannya ya. Kalau misalnya lebih dari deadline, itu tidak akan bisa diakses lagi biasanya. Jadi nanti dosen akan mengumpulkan secara deadline untuk bisa diakses, dan ketika deadline-nya sudah habis, maka Google Classroom itu tidak akan bisa diakses ya.
Baik, selanjutnya adalah penyimpanan materi. Nah, di sini memungkinkan dosen itu menyimpan materi, mengelompokkan bahan materi, serta mengelompokkan pembelajaran dalam folder yang terstruktur. Tentunya folder struktur itu ada topik-topik khusus yang memang akan dibahas oleh setiap dosen. Dalam hal ini kita mengelola untuk satu classroom itu untuk satu classroom itu untuk beberapa mata kuliah dan memang dikelola secara langsung oleh admin. Hal ini kenapa? Untuk memudahkan kita dalam mengatur semua flow yang ada di kelas ini. Tentunya Bapak Ibu juga tidak harus pusing-pusing harus punya beberapa kelas di classroom ini. Tidak usah seperti itu. Kita mengatur topik-topiknya untuk beberapa pertemuan dan seperti apa pertemuannya itu kita akan masukkan ke metode. Contohnya salah satunya metode asinkronus ini ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nah di sini selanjutnya adalah penggunaan Nah, selanjutnya adalah menggunakan fitur diskusi dan komentar. Nah, menggunakan fitur diskusi dan komentar ini seperti apa? Nah, kalau di sini secara deskriptif ya, mahasiswa dapat saling berdiskusi tentang topik pembelajaran, bertukar pendapat dan berkolaborasi dalam proyek kelompok ya. Nah, tentunya yang keduanya adalah komentar pembelajaran. Nah, komentar pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk absensi dosen karena di sini ada dosen dapat memberikan umpan balik langsung pada tugas mahasiswa dan mendukung proses pembelajarannya. Hal ini dimungkinkan untuk dosen juga menilai, oh ternyata mahasiswa ini telah masuk dan memberikan komentar dan itu merupakan salah satu titik atau acuan bahwa adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya kita buka classroom Bapak Ibu. Nah, di sini kan sudah terlihat jelas ya. Di sini ada beberapa komen. Nah, kalau misalnya kita di sini ya Bapak Ibu, ini adalah pengumuman yang memang nanti berasal dari saya. Nah, ini contohnya Pak Rizal. Ini beliau sudah masukin join gitu kan. Nah, ini ada komentar join. Nah, ini tentunya ini merupakan dashboard yang memang disediakan untuk mahasiswa itu untuk komen ya. Nah, misalnya di sini ada kode kelas, kemudian mendatang tidak ada tugas yang perlu diselesaikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau ini sih secara secara dari admin ya, dari akses admin. Nah, kita coba lihat untuk secara akses mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya coba cek dulu. Nah, ini di sini classroom ya. Classroom Google ya. Nah, ini kita akan buka dulu classroom Google-nya. Nah, ini ya. Ini saya di sini sebagai siswa. Jadi ada pengumuman. Nah, ternyata kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ini di batch 1, ini contohnya di batch 1 ya. Di batch 1 ini di sini ada tugas nih ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat minggu ini, oh ini tidak ada batas waktu gitu kan. Nah, minggu ini nggak ada, minggu berikutnya ternyata ada manajemen operasional pariwisata. Jadi ini dengan mudah dapat Bapak Ibu akses. Nah, contohnya gini ya Bapak Ibu ya. Ini UTMK itu ujian tengah semester ya, mata kuliah ujian tengah mata kuliah ya. Jadi bukan semester karena kita kan memang sistemnya untuk mata kuliah beberapa kali pertemuan. Nah, ini contohnya untuk UTMK manajemen operasional pariwisata. Kita klik dulu ya. Nah, ini tugasnya adalah kita tinggal buka di sini ya. Nah, nanti keluarnya adalah Word yang memang sudah bisa diakses ya. Nah, ini ya. Tenggatnya tanggal 6 Februari Bapak Ibu ya misalnya. Nah, di sini tambahkan komentar kelas. Nah, misalnya tugas telah selesai misalnya ya. Atau misalnya UTMK telah selesai. Nah, di sininya kan nanti ada namanya, misalnya di sini sebenarnya di sini sudah ada namanya ya Bapak Ibu untuk akses ke dosen. Nah, tapi di sini kita tuliskan lagi misalnya Yuda Wardani. Nah, udah. Ini tinggal posting saja kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan hanya contoh saja ya. Nah, ini kan UTMK telah selesai. Nah, terus di sini juga nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya di komentar ini ya. Di komentar ini nanti
akan langsung terakses sama dosennya, siapa saja yang memang berkomentar. Nah, nanti tolong pada saat Bapak Ibu sudah membaca semuanya atau melihat video ini, tolong Bapak Ibu nanti komentari di dalam kelasnya ya. Jadi kalau misalnya belum ada tugas ya tidak usah maksudnya kalau tidak ada tugas misalnya hanya materi saja, tolong dikomentari untuk di kelasnya biar saya tahu siapa saja yang memang sudah absen. Jadi nanti absensinya berdasarkan dari komentar di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita coba lihat lagi ya apa saja yang memang bisa dilakukan di sini. Nah, ini tadi ya tugas mendatangnya sudah terlihat nih ya. Ini kalau untuk di PC. Nanti kalau untuk di handphone kurang lebih sama. Itu notifikasinya Bapak Ibu tolong diaktifkan ya. Nah, ini daftar tugas, kemudian juga ini apa aja sih, ada materi enggak gitu kan di sini ya, kayak gini. Ini materi pertemuan keempat misalnya manajemen strategi. Nah, ini tinggal Bapak Ibu baca dulu ya di sini, nanti tinggal di komentari di kelasnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita coba balik lagi ya ke materi kita sebelumnya. Nah, ini oke, fitur diskusi tadi kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menilai dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Nah, penilaian otomatis yang pertama, tugas dan ujian dapat dinilai secara otomatis ya Bapak Ibu, menggunakan fungsi koreksi otomatis yang mempermudah kerja dosen. Baik, selanjutnya adalah umpan balik yang konstruktif. Mohon maaf, tentunya dosen dapat memberikan umpan balik personal kepada mahasiswa untuk membantu mereka berkembang dalam pembelajaran. Oke. Nah, penggunaan fitur pengumuman dan pengingat. Nah, tadi yang sudah saya terangkan adalah fitur pengumuman dan pengingat, contohnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya data tugas nih. Nah, ini ditugaskan, ini belum diserahkan, ini selesai ya. Nah, jadi ada berapa yang memang ditugaskan terus belum diserahkan dan selesai. Nah, perlu diingat ini kenapa kosong ya, karena saya memang tidak mengerjakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah diserahkan ya, misalnya di sini ya tandai sebagai tugas selesai. Oke. Nanti akan muncul ya di sininya. Nah, ini contohnya saya tandai sebagai tugas yang diserahkan ya. Nah, ini di sini sudah selesai ya Bapak Ibu ya, sudah diserahkan. Jadi ini untuk bukti juga ke dosennya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya aduh kayaknya salah nih saya, nah batalkan pengiriman, itu akan balik lagi seperti itu. Nah, ini misalnya mau komentar pribadi untuk admin juga bisa ya, atau untuk dosen juga bisa, silakan ya. Nah, kalau ini komentar di kelas, jadi nanti akan terbaca di kelas. Tapi kalau misalnya saya mau DM aja ke dosennya langsung, bisa seperti itu juga. Oke Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah menggunakan Google Meet untuk pembelajaran asinkronus. Nah, seperti apa sih penggunaan Google Meet ini untuk pembelajaran asinkronus itu? Oke, baik ya. Yang pertama adalah tentunya interaktif ya. Interaktif, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam acara pelajaran secara langsung meski tidak berada di lokasi fisik yang sama. Nah, contohnya kan kalau kita pakai handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di handphone ini kan akan keluar ya nanti tugasnya seperti apa, Bapak Ibu juga bisa baca di handphone gitu kan, terus memberikan komentar, jadi kita permudah semuanya ya. Kemudian juga rekaman pembelajaran memungkinkan dosen merekam sesi pembelajaran mereka ya untuk dilihat kembali oleh mahasiswa di lain waktu. Nah, tentunya dengan rentang jadwal yang memang sudah ditentukan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah tips dan trik yang efektif menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran asinkronus ya. Nah, tips dan triknya seperti apa sih gitu kan. Yang pertama tentunya pelajari fitur-fitur penting, kemudian luangkan waktu untuk memahami semua fitur yang tersedia sehingga dapat menggunakan platform secara efektif. Nah, yang keduanya tetap konsisten ya. Buatlah jadwal tetap untuk memposting materi, mengatur tugas, dan memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga, dorong kolaborasi mahasiswa ya. Tentunya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja sama dalam proyek atau diskusi daring. Kemudian yang keempat adalah menggunakan fitur analitik untuk melacak dan memahami kemajuan
kemajuan serta partisipasi mahasiswa. Nah, di sini perlu diingat ya Bapak Ibu, untuk di Google Classroom ini semuanya terrecord. Nah, oke. Baik, untuk materi paling kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan coba memberikan latihan ya kepada Bapak Ibu. Tentunya latihan ini berkaitan dengan tugas-tugas atau berkaitan dengan nanti mata kuliah yang memang akan yang diemban oleh Bapak Ibu ya. Baik, saya coba berikan tugas untuk di jurnal ya Bapak Ibu, biar ini terbiasa nanti Bapak Ibu. Saya coba klikkan dulu untuk mencari jurnal ini biasanya di Google Scholar ya. Scholar. Oke, ini di sini Google Scholar. Kemudian kita klik hunian kunjungan wisatawan. Oke. Nah, kunjungan wisatawan. Nah, di sini banyak sekali ya Bapak Ibu ya untuk jurnal. Nah, ini kenapa sih kita harus baca jurnal ya Bapak Ibu? Untuk mahasiswa S1 perlu saya ingatkan bahwa jurnal ini merupakan salah satu bagian dari metode akademik ya yang memang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kenapa harus buat jurnal? Karena penelitian ataupun ilmu itu akan terus berkembang, khususnya ilmu pariwisata ya. Apalagi mau hari ini dengan perkembangan digital, semua hal itu betul-betul cepat, dan tentunya banyak metode-metode baru yang memang harus dikembangkan dan digunakan oleh para akademisi ataupun praktisi. Nah, di sini posisinya adalah Bapak Ibu merupakan sebagian besar adalah praktisi yang tentunya kita membutuhkan feedback yang bagus juga untuk Bapak Ibu, apalagi kalau nanti kedepannya Bapak Ibu bisa nyumbang untuk penelitian ya, apa yang memang dirasakan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ya kunjungan wisatawan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan objek wisata bla 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 terhadap bla 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 ya. Nah, ini oke Bapak Ibu, ini ya, ini hasilnya ya. Apa saja sih yang memang dibahas dalam jurnal tersebut. Oke Bapak Ibu. Nah, ini tentang jurnal saja. Baik. Nah, tugasnya nanti untuk Bapak Ibu coba cari jurnal ya tentang kunjungan wisatawan juga sama ataupun hunian kamar ya, tingkat hunian kamar ya. Misalnya kalau Bapak Ibu ada di hotel, cari jurnal tentang tingkat hunian kamar dan tulis ya 3 variabel yang digunakan pada, maksudnya gini, tuliskan kembali ya, tuliskan kembali 3 variabel yang digunakan oleh peneliti yang jurnalnya Bapak Ibu baca itu apa saja. Misalnya contohnya kan tingkat hunian kamar terhadap misalnya citra ataupun citra hotel terhadap tingkat hunian kamar misalnya. Nah, itu berarti kan ada citranya saja. Nah, citranya itu ada beberapa variabel nanti di dalamnya apa saja. Silakan Bapak Ibu terangkan dan juga tolong di-upload untuk jurnalnya ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Untuk perkuliahan ini kita gunakan dengan metode seperti ini biar memudahkan Bapak Ibu dalam mencari materi memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses materi yang akan kita berikan, tidak harus selalu berkumpul di jam tertentu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti saya akan upload juga sekalian ya. Tentunya Bapak Ibu tolong nanti video ini ada sesi pertanyaan dalam video ini, nanti insya Allah saya akan jawab langsung. Silakan ya untuk mahasiswa yang memang absen nanti langsung jawab untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.